Rahayu, cah ayu, cah bagus. Hati-hati. Kalau selama ini kalian mengira pamoreng Kaula Gusti adalah ilmu untuk menjadi Tuhan, mungkin kalian sedang tertipu oleh pemahaman yang keliru. Karena menurut para leluhur Jawa, rahasia terbesar bukan berada di gunung, bukan di gua, bukan di pusaka, dan bukan di dunia gaib. Rahasia terbesar justru tersembunyi di dalam diri kalian sendiri. Dan anehnya, semakin dekat rahasia itu, semakin sedikit manusia yang menyadarinya. Malam ini, Sabdo Palon akan membuka salah satu ajaran paling misterius dan paling sering disalahpahami dalam warisan spiritual Jawa kuno. Hong Rohayu, ingsun manunggaling Kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Ketika manusia sibuk mencari Tuhan, tapi lupa mencari dirinya sendiri. Misteri yang paling sering disalahpahami. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Ada satu kalimat tua dari tanah Jawa yang sering diucapkan banyak orang, tapi sedikit yang benar-benar memahaminya. Kalimat itu adalah pamoring Kawula Gusti. Banyak yang mengira itu berarti manusia menjadi Tuhan. Ada yang takut mendengarnya, ada yang menuduhnya sesat. Ada pula yang menganggapnya ilmu gaib tingkat tinggi yang hanya boleh dipelajari orang-orang tertentu. Padahal, kalau leluhur Jawa mendengar semua perdebatan itu, mungkin mereka hanya tersenyum sambil mengelus jenggot. Karena yang diperdebatkan manusia modern seringkali bukan isi ajarannya, tetapi bayangan ketakutannya sendiri. Pamoring Kawula Gusti bukan tentang menjadi Tuhan, bukan pula tentang merasa lebih suci dari orang lain. Ia adalah perjalanan ketika manusia berhenti bertengkar dengan dirinya sendiri, lalu mulai mengenali siapa yang selama ini hidup di balik nama, jabatan, gelar, agama, dan segala identitas yang melekat. Coba pikirkan. Ketika kalian lahir, apakah kalian lahir membawa kartu identitas? Tidak. Apakah kalian lahir membawa pangkat? Tidak. Apakah kalian lahir membawa nama? Juga tidak. Nama diberikan setelah lahir, status diberikan setelah besar, pekerjaan diberikan setelah dewasa. Tetapi ada sesuatu yang sudah ada sebelum semua itu. Sesuatu yang diam. Sesuatu yang menyaksikan, sesuatu yang tidak berubah meski tubuh berubah. Itulah yang dicari leluhur Jawa. Bukan kekuatan, bukan kesaktian, tetapi pusat kesadaran. Karena mereka tahu orang yang mengenal pusat dirinya tidak mudah dikendalikan ketakutan. Dan orang yang tidak mengenal dirinya akan sibuk mencari pegangan kemana-mana. Kisah seorang empu yang menghilang. Dalam salah satu kisah yang beredar di tanah Jawa kuno, diceritakan seorang empu tua yang hidup di lereng gunung. Banyak murid datang kepadanya. Mereka ingin ilmu, ingin kesaktian, ingin membuka mata batin, ingin melihat makhluk halus, ingin mengetahui masa depan. Sang empu hanya tertawa, lalu berkata, "Kalau kalian bisa melihat isi hati sendiri selama 1 hari penuh tanpa berbohong, kalian sudah lebih sakti daripada melihat 1000 jin." Murid-murid kecewa. Mereka mengira akan diajari mantra rahasia. Ternyata malah disuruh mengamati pikirannya sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Sebagian murid pergi karena merasa tidak mendapatkan apa-apa. Namun beberapa tetap tinggal.
Dan anehnya, mereka yang bertahan justru berubah. Wajahnya lebih tenang, langkahnya lebih ringan, tidak mudah marah, tidak mudah iri, tidak mudah tersinggung. Ketika sang empu wafat, orang-orang bertanya, "Mana ilmu rahasianya?" Para murid hanya tersenyum karena mereka akhirnya mengerti. Ilmu terbesar bukan melihat dunia gaib, melainkan melihat diri sendiri tanpa topeng. Hehehe. Justru itu yang paling sulit, karena manusia rela mendaki gunung 7 kali, tetapi enggan masuk ke dalam dirinya sendiri selama 7 menit. Pitutur Jawa yang terlupakan. Dalam berbagai pitutur Jawa kuno, terdapat ajaran yang senada. Salah satunya berbunyi, "Ngelmu iku kelakone kanthi laku." Artinya, ilmu hanya bisa hidup melalui laku, bukan hafalan, bukan teori, bukan sekedar diskusi. Maknanya sangat dalam. Karena kesadaran tidak bisa dipinjam, ketenangan tidak bisa diwariskan, kebijaksanaan tidak bisa dibeli. Semuanya harus dialami. Dalam serat Centini, terdapat banyak kisah perjalanan batin manusia yang menunjukkan bahwa pengetahuan tertinggi bukan berada di luar, melainkan di dalam. Sedangkan dalam serat Dormo Gandul, dikenal pandangan bahwa manusia harus berani mengenali hakikat dirinya sebelum menghakimi orang lain. Leluhur Jawa tidak mengajak manusia lari dari kehidupan. Mereka justru mengajak manusia hadir sepenuhnya dalam kehidupan. Makan dengan sadar, berbicara dengan sadar, marah dengan sadar, sedih dengan sadar, bahagia dengan sadar. Karena saat kesadaran itu muncul, perlahan jarak antara kawulo dan Gusti mulai menipis. Bukan karena manusia menjadi Tuhan, tetapi karena manusia berhenti terpisah dari sumber kesadarannya sendiri. Dan disinilah rahasia besar itu dimulai. Rahasia yang selama berabad-abad disimpan dalam suluk, serat, kidung, dan wejangan para leluhur. Rahasia yang tidak berada di gunung, tidak berada di gua, tidak berada di benda pusaka, melainkan berada sangat dekat. Lebih dekat daripada nafas yang sedang kalian hirup saat ini. Tetapi karena terlalu dekat, banyak manusia tidak pernah menyadarinya. Pamoring kawulo Gusti, laku sunyi yang membuka pintu kesadaran, ritual yang hilang maknanya. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kalau mendengar kata ritual Jawa, banyak orang langsung membayangkan dupa, membayangkan kemenyan, membayangkan malam Jumat Kliwon, membayangkan tempat angker. Padahal sebagian besar ritual Jawa kuno sebenarnya adalah teknologi batin. Ya, teknologi batin, bukan teknologi mesin, melainkan cara leluhur Jawa mengatur kesadaran manusia. Salah satu laku yang sangat tua adalah tirakat meneng. Diam. Tidak banyak bicara, tidak banyak bergerak, tidak banyak bereaksi. Sekilas terlihat sederhana, tetapi coba lakukan sungguh-sungguh. 15 menit saja, tanpa memegang telepon, tanpa membuka media sosial, tanpa mencari hiburan, tanpa mengikuti pikiran kemana-mana. Kalian akan segera mengetahui betapa ramainya isi kepala manusia. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai mengenali pasar batin. Karena di dalam diri manusia ada pasar yang tidak pernah tutup.
ada pedagang amarah, ada pedagang ketakutan, ada pedagang keinginan, ada pedagang kesombongan. Semuanya berebut perhatian. Maka sebelum mengenal Gusti, manusia harus terlebih dahulu mengenali keramaian dalam dirinya sendiri. Di berbagai padepokan tua Jawa dahulu, calon murid sering diminta duduk diam menjelang tengah malam. Bukan untuk memanggil makhluk halus, tetapi untuk mengamati pikirannya sendiri. Karena pikiran yang tidak dikenali akan menjadi majikan, sedangkan pikiran yang dikenali akan kembali menjadi alat. Inilah awal pamoring kawula Gusti. Bukan mantra, bukan kesaktian, melainkan kesadaran. Kisah Panembahan yang menemukan dirinya sendiri. Dalam kisah-kisah tua yang beredar dari mulut ke mulut di tanah Jawa, pernah hidup seorang Panembahan yang dihormati banyak orang. Ia memiliki murid, memiliki pengikut, memiliki pengaruh. Kemanapun pergi, selalu disambut hormat. Namun semakin tua, ia justru semakin gelisah. Suatu malam, ia pergi sendirian ke sebuah sendang tua. Di sana ia duduk hingga menjelang fajar. Tidak membawa pusaka, tidak membawa pengawal, tidak membawa simbol kebesaran. Hanya dirinya sendiri. Konon saat itulah ia menyadari sesuatu. Selama puluhan tahun, ia sibuk menjadi orang penting, tetapi belum pernah benar-benar mengenali dirinya sendiri. Ia mengenal pujian, tetapi belum mengenal kesunyian. Ia mengenal penghormatan, tetapi belum mengenal keheningan. Ia mengenal nama besarnya, tetapi belum mengenal siapa yang berada di balik nama itu. Sejak malam itu, kehidupannya berubah. Ia tetap memimpin, tetap bekerja, tetap hidup seperti biasa. Namun, tidak lagi diperbudak oleh pujian dan celaan. Inilah yang sering disalahpahami. Pamoring kawula Gusti bukan membuat manusia lari dari dunia, justru membuat manusia bisa hidup di dunia tanpa diperbudak dunia. Karena yang berubah bukan pakaiannya, bukan rumahnya, bukan pekerjaannya. Yang berubah adalah pusat kesadarannya, dari ego menuju kesadaran yang lebih jernih. Penjelasan ilmiah yang menarik. Sekarang kita lihat dari sudut ilmu modern. Agar putu-putuku tidak mengira bahwa semua ini hanya dongeng. Dalam psikologi modern, dikenal keadaan yang disebut mindfulness, yaitu kondisi ketika seseorang hadir penuh pada momen saat ini, tidak terjebak masa lalu, tidak tenggelam dalam masa depan. Saat seseorang berlatih kesadaran seperti ini, aktivitas pikiran yang berlebihan mulai menurun, tingkat stres berkurang, fokus meningkat, pengendalian emosi menjadi lebih baik. Menariknya, ini sangat mirip dengan berbagai laku kesadaran dalam tradisi Jawa kuno. Para leluhur Jawa memang tidak menyebutnya mindfulness, tetapi mereka mengenal istilah eling lan waspodo, selalu sadar, selalu awas, selalu terjaga. Dalam penelitian modern juga dikenal gelombang otak alfa dan theta. Keadaan ini sering muncul ketika seseorang sangat rileks, bermeditasi, berdoa dengan kusuk, atau berada dalam kondisi batin yang tenang. Pada saat seperti itu, pikiran menjadi lebih teratur, memori bawah sadar lebih mudah muncul, intuisi menjadi lebih tajam. Bukan karena ada sihir, melainkan karena kebisingan mental mulai berkurang. Nah, leluhur Jawa sejak dahulu menciptakan berbagai laku yang membantu manusia memasuki keadaan tersebut. Topo bisu, semedi, tirakat, melek semalam suntuk, puasa tertentu. Semuanya bukan tujuan akhir, melainkan alat.
karena tujuan akhirnya tetap sama, yaitu membersihkan cermin batin. Sebab ketika cermin batin mulai bersih, manusia tidak hanya melihat dunia dengan lebih jelas, tetapi juga mulai melihat dirinya sendiri. Dan ketika dirinya sendiri mulai terlihat, perjalanan menuju pamoring Kaula Gusti benar-benar dimulai. Bukan di luar, bukan di tempat jauh, tetapi di ruang paling sunyi dalam dirinya sendiri. Ruang yang selama ini selalu dibawa kemana-mana, tetapi jarang sekali dikunjungi. Ketika aku menjadi kabut yang menutupi cahaya, musuh terbesar ternyata bukan di luar. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Ada satu hal yang membuat manusia sering tersesat dalam perjalanan batinnya. Bukan jin, bukan setan, bukan santet, bukan pula kutukan leluhur, tetapi sesuatu yang dibawa kemana-mana. Sesuatu yang tidur bersama, makan bersama, bekerja bersama, bahkan ikut beribadah bersama. Namanya aku. Bukan aku yang sedang berbicara ini, bukan pula aku yang digunakan untuk menyebut diri, melainkan aku yang merasa paling benar. Aku yang selalu ingin dipuji, aku yang selalu ingin dianggap penting, aku yang selalu ingin menang, aku yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Leluhur Jawa mengenal keadaan ini sebagai jebakan rasa. Karena manusia sering mengira dirinya sudah berjalan menuju cahaya, padahal diam-diam masih berjalan mengikuti bayangan dirinya sendiri. Aneh ya? Orang bisa marah ketika dihina, padahal yang terluka seringkali bukan dirinya, melainkan gambaran tentang dirinya. Orang bisa kecewa ketika tidak dipuji, padahal yang lapar bukan jiwanya, melainkan egonya. Dan orang bisa merasa paling suci, padahal justru saat itulah ia sedang paling jauh dari kebijaksanaan. Dalam berbagai suluk Jawa kuno, musuh terbesar manusia selalu digambarkan bukan sebagai makhluk luar, melainkan nafsu yang tidak dikenali. Karena nafsu yang tidak dikenali akan menyamar menjadi kebenaran, menyamar menjadi kesalehan, menyamar menjadi kebijaksanaan, menyamar menjadi spiritualitas. Itulah sebabnya perjalanan menuju pamoring Kawula Gusti dimulai dengan mengenali diri sendiri. Bukan memperbaiki dunia terlebih dahulu, tetapi melihat apa yang masih berisik di dalam batin. Ajaran Serat Gotoloco yang membuat banyak orang tidak nyaman. Dalam khazanah Jawa kuno, terdapat sebuah karya yang sangat kontroversial, yaitu Serat Gotoloco. Banyak orang membaca sepintas lalu marah. Sebagian membaca lalu bingung. Sebagian lagi menutup bukunya sebelum selesai, karena isinya sering mengguncang cara berpikir manusia. Di balik berbagai simbol dan kisahnya, terdapat satu pesan yang sangat kuat, bahwa manusia sering sibuk memamerkan pengetahuan, tetapi lupa mengenali hakikat dirinya sendiri. Ada semangat yang sejalan dengan pitutur Jawa, ngilo gitok, berkaca pada tengkuk sendiri. Artinya, sebelum sibuk menilai orang lain, lihat dulu bagian diri yang tidak terlihat. Karena yang paling sulit bukan melihat kesalahan orang, melainkan melihat kesalahan sendiri. Coba perhatikan kehidupan sekarang. Media sosial penuh nasihat,
penuh petuah, penuh motivasi, penuh ceramah. Tetapi mengapa banyak orang tetap gelisah? Karena mengetahui bukan berarti menyadari. Membaca bukan berarti memahami. Menghafal bukan berarti mengalami. Seorang yang lapar tidak akan kenyang hanya karena membaca menu makanan. Demikian pula jiwa. Ia tidak akan tercerahkan hanya karena mengoleksi kutipan bijak. Pamoreng kawula Gusti bukan urusan banyak tahu, melainkan urusan banyak menyadari. Dan kesadaran hanya lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. Topeng-topeng yang dipakai manusia modern. Dalam psikologi modern dikenal konsep persona, yaitu topeng sosial yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan dunia. Sebenarnya topeng itu tidak salah, karena setiap orang memang memiliki peran. Ada peran sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai pemimpin. Masalah muncul ketika manusia lupa bahwa itu hanyalah peran, lalu mengira topeng itu adalah dirinya yang sejati. Disinilah penderitaan mulai tumbuh, karena manusia akhirnya mempertahankan topeng mati-matian. Takut kehilangan citra, takut kehilangan pengakuan, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan pujian. Padahal semua itu tidak kekal. Leluhur Jawa sudah mengingatkan sejak lama. Dalam pitutur tua disebutkan, urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup hanyalah singgah untuk minum. Maknanya bukan meremehkan kehidupan, melainkan mengingatkan bahwa semua yang tampak akan berlalu. Jabatan berlalu, kekayaan berlalu, ketenaran berlalu, tubuh pun berlalu. Lalu apa yang tersisa? Nah, pertanyaan itulah yang membawa seseorang menuju pamoreng kawula Gusti. Karena ketika segala topeng mulai runtuh, ketika segala identitas mulai dilepaskan, ketika segala kebanggaan mulai mengendur, manusia perlahan melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi, sesuatu yang diam sejak awal, sesuatu yang tidak lahir dan tidak bertambah tua, sesuatu yang hanya menyaksikan. Dalam beberapa suluk Jawa kuno, keadaan itu sering disebut sebagai rasa sejati. Bukan rasa senang, bukan rasa sedih, bukan rasa marah, tetapi kesadaran yang menjadi tempat semua rasa muncul dan menghilang. Dan ketika seseorang mulai mengenali rasa sejati itu, ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan siapa dirinya, karena ia mulai memahami sesuatu yang sangat sederhana, bahwa air tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya air. Api tidak perlu mengumumkan dirinya api, dan kesadaran sejati tidak perlu dipamerkan kepada siapapun. Justru semakin dalam seseorang mengenal dirinya, biasanya semakin sederhana ia terlihat, semakin tenang, semakin ringan, semakin sulit tersinggung. Karena yang selama ini tersinggung, perlahan mulai kehilangan kekuasaannya. Dan itulah awal runtuhnya tembok besar yang memisahkan kawulo dan Gusti. Tembok yang ternyata bukan dibangun oleh Tuhan, melainkan dibangun oleh rasa aku yang terlalu besar. Dan pada malam-malam sunyi para leluhur, disitulah pertempuran sesungguhnya selalu dimulai. Pintu sunyi yang dibuka leluhur Jawa. Semedi yang sering disalahpahami. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kalau mendengar kata semedi, sebagian orang langsung membayangkan seseorang duduk bersila di tengah hutan. Ada dupa, ada suara burung malam,
ada bayangan makhluk gaib lewat di belakang pohon. Padahal semedi yang diajarkan para leluhur Jawa jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan banyak orang. Dan justru karena terlalu sederhana, banyak yang tidak percaya. Semedi pada dasarnya adalah latihan kembali pulang kepada kesadaran, mengumpulkan kembali perhatian yang selama ini tercecer kemana-mana. Karena manusia modern hidup dalam keadaan yang aneh. Tubuhnya berada di sini, pikirannya berada di kemarin, kekhawatirannya berada di besok, keinginannya berada di tempat lain. Akibatnya, ia jarang benar-benar hadir. Leluhur Jawa memahami masalah ini sejak ratusan tahun lalu. Maka mereka menciptakan berbagai laku untuk mengembalikan manusia kepada pusat dirinya. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi agar tidak tenggelam di dalam dunia. Salah satu bentuk sederhana yang dikenal di berbagai tradisi Jawa adalah duduk tenang menjelang malam, memperlambat nafas, mengendurkan tubuh, mengamati lalu lintas pikiran. Tidak melawan, tidak mengikuti, hanya menyaksikan. Dalam bahasa modern, keadaan ini membantu sistem saraf keluar dari mode tegang yang terus-menerus. Denyut jantung lebih stabil, pikiran lebih teratur, respon emosi menjadi lebih terkendali. Namun para leluhur tidak menjelaskan dengan istilah neurologi. Mereka hanya berkata eling, sadar, hadir, terjaga. Satu kata, tetapi banyak manusia membutuhkan seumur hidup untuk memahaminya. Ajaran tua yang tersembunyi dalam serat dan kidung. Dalam berbagai naskah Jawa kuno terdapat pesan yang berulang. Pesannya sederhana, bahwa manusia harus menemukan kesatuan batin sebelum mencari kemenangan di luar dirinya. Dalam Kakawin Sutosomo terdapat kalimat terkenal, Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwo. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Banyak orang hanya memahami kalimat itu sebagai semboyan kebangsaan, padahal makna batinnya jauh lebih dalam. Di dalam diri manusia sendiri terdapat banyak pertentangan. Pikiran melawan hati, keinginan melawan nurani, ketakutan melawan keyakinan, kemarahan melawan kasih sayang. Pamoring kawula Gusti terjadi ketika pertentangan itu mulai mereda, bukan karena salah satunya menang, melainkan karena kesadaran mulai hadir sebagai penengah. Dalam berbagai bagian yang sering dikaitkan dengan tradisi Darmo Gandul, juga tersirat bahwa perjalanan batin bukan tentang mengganti pakaian atau simbol, melainkan tentang perubahan kesadaran. Karena manusia bisa berganti identitas berkali-kali, tetapi jika kesadarannya tidak berubah, maka penderitaan yang sama akan terus berulang. Resonansi batin dan fenomena yang dianggap supranatural. Nah, sekarang kita memasuki wilayah yang sering membuat bulu kuduk orang berdiri. Karena banyak pengalaman batin Jawa kuno dianggap sebagai peristiwa gaib. Padahal sebagian dapat dijelaskan melalui cara kerja pikiran manusia. Pernahkah kalian tiba-tiba teringat seseorang, lalu beberapa saat kemudian orang itu menghubungi kalian? Pernahkah kalian masuk ke suatu tempat, lalu langsung merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya? Pernahkah kalian bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi terasa sangat akrab? Leluhur Jawa menyebut hal-hal seperti ini sebagai olah rasa, kepekaan batin,
bukan selalu kemampuan goib, melainkan kemampuan menangkap isyarat yang biasanya terlewat oleh pikiran yang terlalu sibuk. Psikologi modern mengenal adanya pemrosesan bawah sadar. Otak manusia sebenarnya menerima jauh lebih banyak informasi daripada yang disadari. Sebagian besar tersimpan dan diproses di belakang layar kesadaran. Kadang, hasil pemrosesan itu muncul sebagai firasat, sebagai intuisi, sebagai rasa yang sulit dijelaskan. Leluhur Jawa tidak menyebutnya pemrosesan bawah sadar, mereka menyebutnya rasa. Dan rasa inilah yang diasah dalam semedi, tirakat, dan laku keheningan. Namun ada satu bahaya. Semakin peka seseorang terhadap pengalaman batin, semakin besar pula godaan untuk merasa istimewa, merasa dipilih, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Disinilah banyak pejalan batin tersesat, karena pengalaman batin dianggap tujuan akhir. Padahal para leluhur selalu mengingatkan, jangan berhenti pada pengalaman, carilah pemahaman. Jangan berhenti pada keajaiban, carilah kebijaksanaan. Jangan berhenti pada kemampuan, carilah kesadaran. Sebab kemampuan tanpa kesadaran hanya melahirkan kesombongan baru. Dan kesombongan adalah tembok paling tebal yang memisahkan kawulo dari Gusti. Lucunya, kadang manusia sudah berhasil mengalahkan banyak musuh di luar, tetapi masih kalah oleh satu musuh kecil di dalam dirinya, yaitu rasa ingin dianggap hebat. Maka para leluhur Jawa selalu menekankan satu hal, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hatinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin sadar ia bahwa masih banyak yang belum diketahuinya. Dan semakin dekat seseorang kepada hakikat dirinya, semakin sedikit ia merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Karena yang dicarinya bukan lagi tepuk tangan manusia, melainkan kejernihan batin. Dan dari kejernihan itulah pamoring kawulo Gusti mulai terasa bukan sebagai teori, bukan sebagai cerita, bukan sebagai filsafat, melainkan sebagai pengalaman hidup yang nyata. Pengalaman ketika hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan manusia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang selama ini diam menemani setiap tarikan nafasnya. Sesuatu yang tidak pernah pergi tetapi sering terlupakan. Ketika yang dicari ternyata selama ini tidak pernah pergi. Rahasia terakhir yang jarang diucapkan. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kita sudah berjalan cukup jauh, melewati kisah para leluhur, melewati laku semedi, melewati jebakan ego, melewati lorong-lorong sunyi yang selama ini jarang dimasuki manusia modern. Dan sekarang tibalah kita pada satu rahasia yang paling sederhana, sekaligus paling sulit diterima. Pamoring kawulo Gusti bukan sesuatu yang harus diciptakan, bukan sesuatu yang harus dicari sampai ke puncak gunung, bukan sesuatu yang harus dibeli dengan harta, bukan pula sesuatu yang harus dibuktikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya yang dicari itu sudah ada sejak awal. Yang berubah bukan Gusti, yang berubah bukan hakikat kehidupan, yang berubah hanyalah kesadaran manusia. Ibarat matahari yang selalu bersinar, bukan mataharinya yang hilang, tetapi awanlah yang menutupi pandangan. Demikian pula kesadaran manusia, yang menutupi bukan Tuhan, melainkan ketakutan, melainkan kesombongan, melainkan kemelekatan, melainkan keinginan yang tidak pernah selesai. Dalam berbagai suluk Jawa kuno, manusia sering diibaratkan seperti cermin. Saat cermin dipenuhi debu, ia tidak mampu memantulkan cahaya dengan jelas. Tetapi ketika dibersihkan, cahaya itu langsung tampak. Bukan karena cahaya baru datang, melainkan karena penghalangnya sudah berkurang.
begitulah pamoling kawula Gusti. Bukan menyatukan sesuatu yang terpisah, melainkan menyadari bahwa sejak awal sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah. Kisah tua yang terjadi kembali di zaman modern. Ada sebuah kisah yang berulang dari zaman ke zaman. Dahulu seorang petani tua hidup sederhana di sebuah desa. Ia tidak dikenal sebagai orang sakti, tidak dikenal sebagai orang pintar, tidak memiliki murid, tidak memiliki pengikut. Namun setiap kali ada masalah di kampungnya, orang-orang datang kepadanya, bukan untuk meminta mantra, melainkan meminta nasihat. Karena setiap kali berbicara, ada ketenangan yang muncul. Suatu hari seorang pemuda bertanya, "Mbah, apa rahasia hidup panjenengan?" Petani tua itu tertawa, lalu menunjuk sumur. "Kalau air sumur terus kau aduk, apa yang terjadi?" "Keruh, Mbah." "Kalau kau diamkan, jernih." "Nah, hidupmu juga begitu." Selesai. Hanya itu jawabannya. Tetapi jawaban sederhana itu membawa pemuda tersebut berpikir bertahun-tahun. Dan hari ini kisah itu terjadi lagi. Bukan di desa, tetapi di kota. Banyak orang hidup dengan pikiran yang terus diaduk. Dari pagi hingga malam. Dari bangun hingga tidur. Berita diaduk. Masalah diaduk. Ketakutan diaduk. Keinginan diaduk. Perbandingan dengan orang lain diaduk. Akibatnya, batin menjadi keruh. Kemudian mereka bertanya, mengapa hidup terasa berat? Padahal yang lelah seringkali bukan tubuh, melainkan pikirannya. Maka salah satu laku pamoring kawula Gusti yang paling sederhana adalah memberi ruang bagi kejernihan. Beberapa menit setiap hari. Duduk tenang, mengamati napas, mengamati pikiran, mengamati perasaan, tanpa menghakimi, tanpa melawan, tanpa memaksa. Dalam ilmu modern, latihan seperti ini membantu mengurangi reaktivitas emosi dan meningkatkan kejernihan perhatian. Dalam bahasa leluhur Jawa, ini disebut mulih marang jati diri, pulang kepada diri sejati. Pitutur terakhir Sabda Palon. Cahayu, cah bagus. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, ada satu pitutur tua yang layak disimpan baik-baik. Dari ajaran Jawa kuno dikenal ungkapan, "Sopo ngerti marang awake dhewe, bakal ngerti marang dalan uripe." Artinya, siapa mengenal dirinya sendiri akan mengenal jalan hidupnya. Maknanya bukan bahwa hidup akan bebas masalah, bukan pula bahwa segala keinginan akan terkabul, melainkan bahwa manusia tidak lagi kehilangan arah setiap kali badai datang, karena jangkar batinnya sudah tertanam. Dalam perjalanan panjang ini, mungkin kalian menyadari sesuatu, bahwa pamoring kawula Gusti ternyata bukan urusan mistik yang menyeramkan, bukan pula rahasia yang hanya boleh diketahui segelintir orang. Ia adalah perjalanan menjadi manusia yang utuh, manusia yang sadar, manusia yang jernih, manusia yang mengenali dirinya, manusia yang tidak lagi diperbudak ketakutan dan kesombongan. Karena semakin dalam seseorang mengenali dirinya, semakin ia melihat bahwa semua makhluk sedang menjalani perjalanan yang sama. Perjalanan pulang, perjalanan mengenali asal-usul kesadarannya, perjalanan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan mungkin setelah mendengar semua ini, kalian tidak perlu percaya begitu saja. Leluhur Jawa tidak meminta kalian percaya. Mereka hanya mengajak kalian mengalami. Karena kebenaran yang hanya didengar akan menjadi pengetahuan.
tetapi kebenaran yang dialami akan menjadi kebijaksanaan. Maka mulai malam ini, saat dunia mulai sunyi, cobalah duduk beberapa saat. Dengarkan napas kalian, dengarkan detak hati kalian, dengarkan keheninan di antara pikiran-pikiran yang lewat. Siapa tahu, di sana kalian menemukan sesuatu yang selama ini dicari kemana-mana. Sesuatu yang ternyata tidak pernah meninggalkan kalian. Sesuatu yang diam-diam selalu hadir. Sejak sebelum kalian mengenal nama. Sejak sebelum kalian mengenal dunia. Dan akan tetap hadir ketika semua yang lain berlalu. Mari kita tutup perjalanan ini dengan doa batin para pejalan kesadaran. Terjadilah kejernihan di dalam hati. Terjadilah kebijaksanaan di dalam pikiran. Terjadilah kelembutan di dalam ucapan. Terjadilah keteguhan di dalam langkah. Terjadilah kedamaian dalam keluarga. Terjadilah keselamatan bagi sesama makhluk. Terjadilah terang kesadaran yang menuntun setiap jiwa kembali kepada hakikat dirinya. Terjadilah manusia-manusia yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijaksana dalam merasa. Terjadilah keseimbangan antara lahir dan batin. Terjadilah ketentraman dalam kehidupan. Terjadilah rahayu bagi bumi, langit, dan seluruh isi semesta. Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.